Ini dia, Su-57 Velon, jet tempur stealth pertama Rusia, kebanggaan industri militer mereka, dan salah satu pesawat paling kontroversial di dunia. NATO kasih dia nama Velon, dalam bahasa Inggris artinya penjahat kelas berat. Entah disengaja atau enggak, nama itu lumayan pas. Ceritanya dimulai bukan di tahun 2000-an, tapi jauh sebelumnya, di era Soviet, ketika Rusia masih ngerasa bakal ngalahin semua orang. Tapi Uni Soviet bubar 1991, dan dengan itu bubar juga hampir semua program jet tempur canggih mereka, kabur bareng uangnya. Tahun 90-an buat industri pertahanan Rusia itu kayak orang abis putus sekaligus kehilangan kerjaan di hari yang sama. Baru tahun 1999, Rusia resmi mulai program PAK-FA, singkatan nama panjang Rusia yang intinya bikin jet tempur baru yang gak kalah sama Amerika. Target utamanya, saingi F-22 Raptor Amerika, jet yang sampai sekarang masih dianggap jet tempur terbaik yang pernah dibuat manusia. Selama pengembangan, namanya bukan Su-57, mereka panggil T-50. Barulah 2017 namanya resmi diganti jadi Su-57. Pabriknya ada di Komsomolsk-on-Amur, kota di Siberia yang namanya susah diucap tapi penting banget buat industri militer Rusia. 29 Januari 2010, T-50 terbang pertama kali, Rusia girang, militer girang, media Rusia sangat girang. Masalahnya, dari terbang pertama sampai masuk dinas resmi, butuh 10 tahun lagi. Masuk dinas resmi 25 Desember 2020, hari Natal. Kado Natal buat Angkatan Udara Rusia yang nungguin 10 tahun. Untuk konteks, F-22 Amerika dari prototipe sampai operasional butuh sekitar 9 tahun, Su-57 butuh 10, dan masih ada banyak masalah setelah itu. Tapi sebelum bahas masalahnya, karena banyak banget, kita bahas dulu apa yang bikin Su-57 ini memang keren secara desain. Su-57 dirancang pakai teknologi stealth. Bentuk badannya didesain buat minimalkan sinyal radar dari depan. Ini generasi pertama Rusia yang beneran serius soal stealth. Stealth bukan berarti nggak kelihatan mata. Stealth artinya susah dideteksi radar. Cara kerjanya, bentuk pesawat memantulkan gelombang radar ke arah lain. Makanya jet stealth bentuknya aneh-aneh. Permukaan miring, sudut tajam, material khusus penyerap radar. Semua itu mahal, semua itu susah dibuat. Su-57 pakai material komposit untuk sekitar 70% struktur badannya. Lebih ringan dari baja tapi tetap kuat. Dan katanya lebih susah dideteksi radar. Rusia klaim stealth Su-57 sekelas F-22 dan F-35. Radar cross-sectionnya kecil banget katanya. Susah dideteksi katanya. Kata pakar barat, stealth-stealthnya mirip FA-18 Super Hornet yang nggak pakai mode stealth. Sekitar 1000 kali lebih gede radar cross-sectionnya dibanding F-35. 1000 kali lebih kelihatan dari F-35. Itu bukan perbedaan kecil. Itu bedanya bisa kelihatan sama nggak bisa kelihatan sama sekali. Salah satu masalah paling obvious, dua nozzle mesinnya kelihatan menonjol dari badan. Ini langsung nambahin radar signature. Desainer F-22 pasti nangis lihat ini. Tapi Rusia punya argumen balik. Su-57 dirancang buat manuver ekstrim, kecepatan tinggi, dan bisa ngelawan radar low frequency yang bisa deteksi pesawat stealth Amerika. Dan soal manuver, ini dia keunggulan Su-57 yang beneran nyata. Dia bisa lakuin gerakan yang hampir nggak bisa dilakuin jet lain. Pugachev's Cobra, pesawat tiba-tiba ngangkat hidung sampai hampir 90 derajat, nyaris berdiri tegak di udara, lalu balik lagi, di kecepatan penuh. Bell Maneuver, pesawat hampir berhenti total di udara, lalu jatuh terkendali ke belakang. Kayak helikopter tapi pakai jet tempur. Ini semua bisa dilakuin karena Su-57 punya thrust vectoring nozzle. Nozzle mesinnya bisa bergerak ke berbagai arah, ngasih kontrol gerakan yang luar biasa. Kecepatan maksimum, Mach 2, 2 kali kecepatan suara, sekitar 2400 km per jam. Jakarta ke Surabaya dalam 6 menit kalau naik ini. Plus dia bisa super cruise, terbang supersonik tanpa nyalain afterburner. Ini penting karena afterburner itu boros bahan bakar dan bikin infrared signature gede. Radarnya bernama N036 Belka, AESA radar aktif yang bisa tracking banyak target sekaligus. Belka artinya tupai dalam bahasa Rusia.
Radarnya bernama Tupai. Jet tempur stealth paling canggih Rusia, radarnya dinamain binatang penggerak. Branding timnya perlu kerja lembur. Su-57 juga punya sistem sensor yang bisa kasih pandangan 360 derajat, kamera infrared dan sensor elektronik dipasang di berbagai titik badan pesawat. 2007, India minta ikutan. Rusia dan India tanda tangan kontrak buat kembangkan versi bersama, namanya FGFA, Fifth Generation Fighter Aircraft. India siap invest 6 miliar dolar, Rusia siap invest 6 miliar dolar, total 12 miliar dolar buat bikin jet bareng. Proyek ambisius banget. 2018, India keluar dari partnership. Alasannya, stealth-nya kurang, kemampuannya nggak sesuai kebutuhan, dan India mulai ragu sama kemampuan Rusia deliver. Rusia balik sendirian. 6 miliar dolar India dibawa pulang. Dan Su-57 harus lanjut dengan budget yang lebih terbatas. Nah, disinilah masalah terbesar Su-57 yang paling sering dibahas. Mesinnya. Su-57 harusnya pakai mesin baru Isdelia 30 yang lebih kuat, efisien, dan kecil infrared signature. Tapi mesin itu belum siap pas pesawatnya mau operasional. Solusi Rusia pakai mesin lama dari Su-35, AL-41F1, bukan mesin generasi 5, mesin yang sama yang dipakai pesawat generasi 4, di jet yang diklaim generasi 5. Ini kayak lo beli HP flagship terbaru tapi dikasih prosesor lama dari model 2 generasi sebelumnya, dan tetap dijual dengan harga flagship. Mesin baru Isdelia 30 mulai diuji 2017, tapi sampai akhir 2025 baru pertama kali dipasang ke Su-57 produksi. 8 tahun testing mesin doang. Untuk konteks lagi, mesin F-119 di F-22 Amerika mulai produksi serial hampir 30 tahun lalu, dan performanya masih setara mesin baru Su-57 yang baru jadi sekarang. Tapi dari semua masalah Su-57, yang paling sering bikin pengamat militer geleng-geleng kepala adalah soal produksinya. Su-57 terbang pertama kali 2010, masuk dinas 2020. Sampai 2025, total yang diproduksi diperkirakan cuma sekitar 30-35 unit. 35 unit dalam 15 tahun pengembangan, sementara Amerika punya 650 lebih F-35 di udara, dan terus nambah ratusan setiap tahun. Alasannya banyak, tapi satu yang paling sering disebut, Su-57 itu practically handmade. Setiap unit dibuat semi-manual dengan toleransi produksi yang masih jauh dari standar stealth ideal. Handmade stealth fighter, kedengarannya premium, tapi di industri militer, itu artinya mahal, lambat, dan susah di-scale up kalau perang beneran pecah. Lalu 2022 datang. Rusia invasi Ukraina. Sanksi Barat dijatuhkan, dan disinilah ketahuan masalah yang selama ini disembunyikan. Ternyata Su-57 pakai banyak komponen elektronik dari Barat dan Jerman. Termasuk WA-36 atenuator dari Jerman yang dipakai buat kalibrasi sistem komunikasinya. Jet stealth kebanggaan militer Rusia bergantung pada komponen buatan Jerman, negara anggota NATO. Ironi level, dewa. Setelah sanksi, ada laporan bahwa produksi Su-57 sempat terhenti karena bottleneck komponen yang nggak bisa diimpor lagi. Rusia harus cari alternatif yang kualitasnya masih dipertanyakan. Nah, pertanyaan yang paling sering ditanyain, apakah Su-57 pernah dipakai di medan tempur sebenarnya? Jawabannya, pernah, tapi sangat jarang. Dan ketika dipakai, bukan terbang di atas wilayah musuh, tapi nembak rudal dari dalam wilayah Rusia sendiri. 18 Februari 2024, Su-57 nembak rudal Kh-6 ke target Ukraina, tapi pesawatnya ada di dalam wilayah Rusia, practically sniper pakai jet mahal. Dan ini yang bikin banyak analis militer tertawa pahit. Rusia sendiri tampaknya nggak cukup percaya diri sama kemampuan stealth Su-57 untuk terbang langsung di atas wilayah bermusuhan. Jet stealth yang takut dideteksi radar, itu kayak Superman yang takut ketinggian, atau Batman yang takut gelap. Pengamat militer Barat cukup sepakat, keputusan Rusia buat gak deploy Su-57 langsung ke zona pertempuran itu bukti terbesar kalau stealth-nya memang belum di level yang diklaim. Pengamat militer Barat cukup sepakat, keputusan Rusia buat gak deploy Su-57 langsung ke zona pertempuran itu bukti terbesar kalau stealth-nya memang belum di level yang diklaim. Tapi ada plot twist yang lebih absurd. Su-57, jet tempur tercanggih Rusia, kena serang drone Ukraina waktu lagi parkir di darat. Pangkalan di Aktubinsk, sekitar 600 km dari garis depan Ukraina, dan drone tetap sampai sana dan kasih kerusakan ke setidaknya satu unit Su-57.
Jet yang dirancang buat menghindari radar canggih musuh berhasil dirusak drone yang harganya mungkin nggak sampai 1/1000 harga Su-57 satu unit. Oke, kita kasih napas dulu. Karena di balik semua drama itu, Su-57 punya beberapa hal yang beneran impresif kalau dilihat objektif. Su-57 punya internal weapon bay, ruang senjata di dalam badan pesawat. Ini penting karena senjata yang ditaruh di luar badan itu nambahin radar signature secara drastis. Total kapasitas senjata sampai 10 ton. Bisa bawa campuran rudal udara ke darat, bom presisi, bahkan nantinya rudal nuklir. Su-57 kemungkinan jadi jet tempur pertama di dunia yang dipasangi DIR-CM, sistem yang bisa membutakan rudal infrared musuh dengan tembakan laser langsung ke seeker head-nya. Bayangkan rudal yang udah mengincar loh, tiba-tiba buta karena disorot laser presisi. Ini bukan sci-fi, ini teknologi nyata yang dipasang di Su-57. Rusia juga mengembangkan drone tempur S-70 Okhotnik B yang bisa dikendalikan oleh pilot Su-57 sebagai loyal wingman, rekan drone yang terbang bersama jet berawak. Tapi soal drone ini ada insiden yang cukup memalukan. Ingat tadi Su-57 shotdown drone Okhotnik B pakai rudal udara ke udara? Iya, pesawat ibu nembak jatuh drone anaknya sendiri di atas wilayah Ukraina. Drone yang harusnya jadi partner malah jadi sasaran tembak. Teknologi man-unmanned teaming Rusia sepertinya masih dalam tahap progres. Sementara Amerika sudah uji coba kolaboratif combat aircraft yang jauh lebih canggih. Selanjutnya, meski semua drama ini, apakah ada yang mau beli Su-57? Sampai akhir 2024, Su-57 belum punya satupun pembeli luar negeri yang terkonfirmasi. 0, 0, gak ada antrian. Tapi November 2024, di Dubai Air Show, Rusia umumkan ada pembeli pertama untuk Su-57E versi ekspor. Dan mereka nggak mau nyebut siapa. Februari 2025, Al Jazeera konfirmasi via TV nasional mereka bahwa mereka pembeli pertama Su-57E, kontrak untuk 6 unit awal. Pilot mereka sedang training di Rusia sekarang. 6 unit, itu jumlah yang Al Jazeera pesan. Untuk dibanding, F-35 sudah dipesan oleh lebih dari 15 negara, ratusan unit masing-masing. Tapi oke, tetap ada yang beli. Dan Rusia juga punya adiknya, Su-75 Checkmate. Jet stealth satu mesin yang lebih ringan dan murah, ditarget buat pasar ekspor yang nggak mampu beli Su-57. Max 2021, Checkmate diperkenalkan dengan gaya, Putin hadir langsung, video teaser keren, sosial media barat ramai, semua excited. Status Checkmate sekarang, masih prototype, belum terbang, pembelinya belum ada, jadwal yang terus diundur. Ini lebih dulu jadi konten YouTube daripada jet operasional. Oke, kita rangkum. Su-57 itu pesawat yang rumit banget buat dinilai karena dia punya sisi impresif dan sisi yang bikin geleng kepala dalam satu paket. Yang impresif, manuvrabilitas ekstrim, super cruise, sensor 360 derajat, DIR-CM laser countermeasure, dan kapasitas senjata besar. Yang dipertanyakan, stealth inferior, mesin baru-baru siap 15 tahun kemudian, produksi lambat, ketergantungan komponen barat, dan enggan masuk zona tempur langsung. Sekarang perbandingan yang paling sering ditanyain, Su-57 versus F-22 Raptor. Siapa yang lebih unggul? Stealth, F-22 menang jauh. RCS F-22 itu jauh lebih kecil dari Su-57. Ini bukan pendapat, ini konsensus luas di komunitas analisis militer. Manuver, Su-57 punya argumen lebih kuat. Thrust vectoringnya lebih fleksibel dari F-22, dan beberapa manuver postol yang bisa dia lakuin memang lebih ekstrem. Tapi ada debat serius di antara pakar. Di era rudal BVR, Beyond Visual Range, dogfight jarak dekat yang butuh manuver ekstrim itu seberapa relevan sebenarnya? Sensor dan avionik, F-22 lebih mature. Sistemnya udah teruji puluhan tahun. Su-57 masih dalam proses integrasi yang belum selesai sepenuhnya. Dan soal jumlah, nggak ada yang perlu didebat. Amerika punya ratusan F-22 dan 650 plus F-35. Rusia punya sekitar 30-35 Su-57. Ini bukan kompetisi yang seimbang. Kesimpulannya, Su-57 dan F-22 itu beda filosofi. F-22 prioritas stealth dan sistem terintegrasi. Su-57 prioritas manuver, multi-role, dan counter radar teknologi tertentu. Jadi, masa depan Su-57 ini optimis atau pesimis? Tergantung lu mau percaya versi mana. Oktober 2025, produksi serial Su-57 resmi dimulai. Mesin baru pertama kali terbang di Su-57 Desember 2025. Ada progres nyata.
Versi pesimis, sementara Rusia masih struggle bikin 35 unit, Amerika udah pesan ratusan jet generasi 6 F-47, dan Cina udah terbangkan prototip J-50. Ini yang paling pedas buat Su-57. Sementara dia baru mulai produksi serial sebagai jet generasi 5, Amerika dan Cina udah aktif develop dan uji jet generasi 6. Tapi sebelum dismiss Su-57 sepenuhnya, itu bukan analisis yang jujur juga. Di tangan yang terlatih, Su-57 tetap ancaman yang perlu diperhitungkan. Sistem counter-stealth-nya nyata. Kemampuan deteksi radar frekuensi rendah di sayapnya bisa mempersulit jet stealth musuh. Ini diakui bahkan oleh analis barat. Dan super manuverabilitas itu bukan cuma show off. Dalam kondisi tertentu, kemampuan manuver ekstrem bisa menentukan siapa yang survive dalam pertempuran jarak dekat. Masalahnya, semua itu baru relevan kalau jumlahnya cukup. Dan dengan produksi yang lambat, sanksi, dan ketergantungan komponen impor, itu pertanyaan besar yang belum terjawab. Oh, dan soal nama felon dari NATO, felon dalam bahasa Inggris artinya kriminal yang melakukan kejahatan berat. Nama yang lumayan sesuai kalau dipikir-pikir. Ini tradisi NATO. Setiap jet tempur Rusia dapat nama mulai huruf F. Su-27 itu flanker, Su-35 itu flanker E, MiG-29 itu fulcrum, Su-57 itu felon. Konsisten. Sukhoi, perusahaan yang bikin Su-57, itu punya legasi panjang. Dari era Soviet sampai sekarang, mereka bikin beberapa pesawat tempur paling ditakuti di masanya. Su-27 Flanker, yang jadi basis semua keluarga Sukhoi modern, itu masih dianggap salah satu jet tempur terbaik yang pernah dibuat. Su-57 adalah penerus ambisi itu. Dan di sini konteks geopolitik penting. Su-57 bukan cuma soal jet. Dia adalah simbol kemampuan industri militer Rusia di tengah tekanan Barat. Masalahnya, simbol dan kemampuan nyata itu dua hal berbeda, dan Su-57 sampai sekarang lebih banyak berfungsi sebagai simbol daripada sebagai kekuatan tempur yang masif. Jadi apakah Rusia bisa mengejar ketinggalan? Bisa, secara teknis. Tapi butuh waktu, butuh uang, dan butuh solusi komponen yang nggak lagi bisa diimpor dari Barat. Ada 3 skenario yang sering dibahas analis, skenario optimis, realistis, dan pesimis. Skenario optimis, mesin baru berhasil, produksi naik jadi puluhan unit per tahun, ekspor ke beberapa negara berhasil, dan Su-57 jadi anchor jet Rusia untuk 20 tahun ke depan. Skenario realistis, produksi naik tapi lambat, ekspor terbatas ke negara dekat Rusia, dan Su-57 jadi jet elit tapi bukan backbone angkatan udara secara massal. Skenario pesimis, sanksi terus menggerogoti produksi, ketinggalan teknologi melebar, dan Su-57 berakhir sebagai proyek mahal yang nggak pernah mencapai potensinya. Lepas dari skenario mana yang terwujud, ada pelajaran penting dari kasus Su-57 yang relevan buat siapapun yang tertarik dunia teknologi militer. Pelajaran pertama, klaim marketing dari pemerintah manapun soal senjata mereka perlu dicek dengan skeptis sehat. Setiap negara punya kepentingan buat bikin senjatanya kelihatan lebih canggih. Pelajaran kedua, bikin jet tempur generasi 5 itu susah luar biasa. Amerika butuh puluhan tahun dan triliunan dolar buat menguasai ini. Pelajaran ketiga, senjata buatan dalam negeri seringkali bergantung pada komponen dari banyak negara. Ketika sanksi dipotong, rantai produksi bisa kolaps. Beberapa fakta menarik tambahan, kokpit Su-57 punya kanopi yang dilapisi metal oxide setebal 70-90 nanometer, buat kurangi radar return dan lindungi pilot dari radiasi UV. Kalau lo pernah lihat foto Su-57, kanopinya punya warna keemasan atau kehijauan samar. Itu bukan estetika, itu coating radar absorbing yang beneran nyata. Dan fakta menarik, nama awal proyek Su-57 sebelum T-50 itu Stolitsa, artinya ibu kota dalam bahasa Rusia. Dan kalau lo belum yakin sama kemampuan manuver Su-57, pesawat ini bisa lakuin Pugachev Cobra, Bell Maneuver, flat spin terkendali dan rotasi hampir 180 derajat. Jadi, apa sebenarnya Su-57 Velon itu? Senjata revolusioner yang mengancam dominasi Barat? Atau proyek overhype yang nggak sesuai ekspektasi? Jawabannya, keduanya benar, tergantung konteksnya. Su-57 genuine impresif di beberapa aspek, dan genuine disappointing di aspek lain. Dia bukan F-22, stealth-nya nggak sekelas itu, jumlahnya nggak ada apa-apanya. Tapi bukan berarti dia omong kosong, karena kemampuan manuver, sensor, dan countermeasure-nya itu nyata. Yang pasti, Rusia punya kepentingan strategis yang besar buat terus kembangkan Su-57, apapun hambatannya.
Ini bukan proyek yang akan dibiarkan mati begitu saja. Dan dunia akan terus mengawasi. Karena bagaimana Su-57 berkembang atau gagal, punya implikasi besar buat keseimbangan kekuatan udara global dalam 20 tahun ke depan. Itu dia Su-57 Velon. Kalau lu suka konten fakta militer kayak gini, follow buat konten berikutnya. Dan komen di bawah, menurut lo Su-57 itu ancaman nyata atau hype semata?